Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indra Stali Tanuhan dengan menu 544904. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code saya, berisi tentang kode PHP. Oke, mungkin saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada include parse PHP, digunakan untuk menyisipkan dan mengeksekusi isi file dari ini parse PHP ini. Lanjut ada perintah dasar. Ini digunakan untuk menampilkan output berupa string ke halaman HTML. Dan PR-nya ini digunakan untuk membuat baris baru. Lanjut ini ada komentar, lalu lanjut ke variabel. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai lalu menampilkannya. Variabel ini ditandakan dengan tanda dolar di depannya, yang menandakan itu sebuah variabel. Seperti ini. Jika di webnya, lanjut ke string. Ini digunakan untuk menampilkan teks string ke halaman webnya. Lanjut ke operator penggabungan string. Operator penggabungan string menggunakan operator titik untuk menggabungkan antar stringnya. Misalnya teks 1 dan teks 2 ini adalah semuanya. Saat digabungkan maka akan tertulis dalam satu baris seperti ini. Lanjut strlen ini digunakan untuk mengetahui panjang string dari digunakan untuk mengembalikan jumlah byte karakter di string. Hal semuanya ini ada berjumlah 15 karakter. Maka ditampilkan di webnya juga 15 karakter. Lanjut ini strpos digunakan untuk mencari karakter di dalam string. Fungsinya mengembalikan nilai pertama substring dalam string. Misalnya kata semuanya, semua ini berada di urutan nomor 6 dari kalimat ini. Lanjut ke array numerik. Ini berfungsi untuk menyimpan list atau daftar berindeks numerik yang dimulai dari 0. Misalnya nama 1 dan nama 2. Nama 1 dan nama 2 ini merupakan Parto dan Jono. Ada tetangga dari nama 0 yang berarti Joko. Seperti ini. Lanjut ke array asosiatif. Digunakan untuk menyimpan pasangan key value. Key-nya itu bisa berupa string. Kasusnya dalam kode ini bisa untuk menampilkan nama dan umurnya. Ini juga seperti ini. Dan ini juga cara lain untuk membuat array asosiatif. Seperti ini. Lalu lanjut ke array multidimensi. Array multidimensi ini merupakan array yang elemennya itu juga berupa array. Ini cocok untuk struktur data yang berlapis. Misalnya dalam kasus kode ini merupakan contoh array struktur keluarga. Misalnya Joko 2. Joko 2 ini berupa Johanna. Johanna adalah anggota dari keluarga dari Joko. Seperti ini. Lanjut ke if else. If else ini merupakan percabangan dari kondisi boolean. Ini misalnya digunakan untuk mengecek hari. Misalnya Saturday, maka akan ditampilkan semoga hari Anda menyenangkan. Lanjut ke else if. Ini juga digunakan untuk
mengecek hari. Fungsinya itu mengeksekusi beberapa perintah hanya saat kondisi benar. Jika kondisi false, maka tidak melakukan apa-apa. Misalnya, saat saya masukkan hari Sunday, maka akan outputnya itu berupa semoga hari Minggu Anda menyenangkan. Lanjut ke nih, switch. Switch ini digunakan untuk memilih blok berdasarkan nilai variabel. Dalam kasus kode ini, misalnya angka 2. 2 ini akan dicek apakah sesuai dengan case pertama, case 2, atau case ketiga. Jika sesuai dengan salah satu case, maka akan ditampilkan uh, di sini. Misalkan 2 ini sesuai dengan case yang kedua, maka akan ditampilkan angka 2. Lanjut ke while. While ini merupakan perulangan selama kondisinya benar. Ini nilai awalnya ini kan 1 dan nilai akhirnya itu lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 5, maka akan menampilkan angka 1 sampai 5 dan tidak akan bisa lebih dari 5. Lanjut ke do while. Ini fungsinya setidaknya satu iterasi pasti dijalankan karena kondisinya diperiksa di akhir. Berguna jika ingin memastikan tubuh loop minimal sekali dieksekusi. Misalnya ini nilai awalnya kan 0 dan nilai akhirnya itu kurang dari 5, maka akan dieksekusi dari angka 1 hingga angka 5. Seperti ini. Lanjut for. For ini merupakan struktur inisialisasi kondisi atau increment gitu. Ini kan nilai awalnya 1 dan nilai akhirnya itu kurang dari sama dengan 5. Maka dari 1 ini akan ditambah 1 terus hingga mencapai nilai angka 5. Dan outputnya itu berupa ini hello world. Maka hello world ini akan ditampilkan secara 5 kali. Lanjut ke for each. For ini merupakan cara mudah untuk mengiterasi array baik numerik maupun asosiatif. Seperti ini. 1, 2, 3. Lanjut built-in ini. Fungsinya ini digunakan untuk menampilkan sebelum dan sesudah include. Sebelum include, variabel belum tersedia. Setelah include seperti buah atau warna, ini akan terisi. Ini mengambil data dari ini varsin. Lanjut menggunakan function. Function ini digunakan untuk membungkus logika yang dapat dipanggil ulang. Seperti ini, rapi. Lalu ada passing variable. Fungsinya itu digunakan untuk menambahkan query string pada tim sehingga file dari Farscape ini menerima berupa nama dan alamat. Misalnya saat ini diklik, maka akan menunjukkan isi file dari Farscape ini. Nama gunung adalah Merapi yang beralamat di Sleman. Lanjut ke ini.
Ini digunakan untuk form HTML. Misalnya, di sini saya akan menuliskan nama saya Indra dan umur 19 dan akan saya kirim, maka akan outputnya itu ini, selamat datang Indra dan umur 19. Ini mengambil data dari sini, dari welcome PHP, dan yang terakhir ada table. Tabel ini berfungsi untuk membuat tampilan tabular dari array ini. Array ini berupa daftar kecamatan yang ada di Sleman, dan hasilnya itu seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.